selama 40 sampai 45 menit ya Bunda ya. Gimana Kak? Oh, jadi materinya nanti akan disampaikan sampai dengan materi akan disajikan selama 45 menit, sisanya sesi pertanyaan. Kajiannya Ya, selesai baik. di jam 13.15 ya Bunda ya. Insya Allah. Ya, Oke. baik. Kita mulai ya. Tadi Ya, udah baca doa, udah ya? sudah Bunda. Bunda Ya, mau baik. baca doa lagi juga nggak apa-apa. Enggak, maksudnya udah dibuka maksudnya ya. Oh ya, Ya, sudah. a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, salam dan sholawat bagi uswah terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang eh, memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, yang menyampaikan kita eh, di hari-hari menjelang bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan bulan itu benar-benar menjadi bulan pembinaan bagi kita, bulan meraih cinta Allah, bulan meraih ampunan Allah. Yang tentunya semua itu hanya bisa didapatkan ketika kita bersungguh-sungguh meluruskan niat, bersungguh-sungguh meluruskan langkah, bersungguh-sungguh meluruskan tujuan. Alhamdulillah, kakak-kakak, ibu-ibu di kajian Askia ya Kak? Ya, Iya, Alhamdulillah betul. kita akan melanjutkan berdasarkan permintaan dari kajian Askia bahwa hari ini kita akan mengevaluasi dari pembentukan kebiasaan membentuk habits yang 3 bulan lalu sudah kita kaji bersama ya. Betul. Kita langsung mulai aja ya Kak ya? Ya, silakan Bunda. Ya, baik. Hmm, udah kelihatan gambarnya? Sudah Bunda? Mungkin Oke. belum di-share screen ya. Udah? Ya, maksudnya belum tampilan. Ya, sudah. Ya, baik. Ini 3 bulan yang lalu, ya kayak baru kemarin ya. Artinya cepat sekali Allah memperjalankan waktu. Hari ini sudah di bulan penghujung Maret, berarti 3 bulan. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita ilmu 3 bulan yang lalu. Tinggal sekarang kita sama-sama muhasabah apakah apa yang sudah Allah karuniakan itu kita pahami dengan baik, lalu kita mencoba menjalankannya, yang mudah-mudahan dari situlah kita memperoleh bukan hanya kebiasaan baik, bukan hanya kebiasaan yang baik, tapi juga sebuah kebiasaan yang bisa mendatangkan ridho Allah gitu ya. Ini Jumat 12 Januari, lalu nah sekarang ini ya Jumat 25 Maret, Alhamdulillah. Baik, Bunda, maaf belum a'udzubillahi terlihat tampilannya. belum. Belum Bunda. Kalau di sini udah ya. Di sini udah, Mbak. Sudah, Udah. tapi belum full screen gitu Bunda sih. Belum full screen. Tapi kelihatan sih. Belum full screen? Iya. Masa? Iya, Bun. Masih yang tampilan PowerPoint. Oke, ini udah belum? Belum Bunda. Masih Kalau tampilan. yang di sana udah. Kalau di sini udah full screen sih. Mungkin share ke layar yang beda kalau pakai 2 layar. Bentar ya. Tunggu. Udah. Nah, ya sudah Bunda. Udah ya. Udah full? Full Bunda. Ya, baik. Alhamdulillah. Silakan Mbak Vini. Mbak Vini yang bawa acara ya? Iya, betul Bunda. Ya, silakan boleh dibaca artinya Mbak Vini. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr 18. Alhamdulillah. Allahumma hamdulillah. Kakak-kakak,
ini adalah peringatan dari Allah mengenai Allah mengingatkan kita untuk muhasabah. Jadi muhasabah itu atau mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri itu merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi dia merupakan salah satu perintah Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita disuruh ngapain? Memperhatikan, artinya kita disuruh menghisap diri kita, menyiapkan diri kita, apa yang sudah kita berbuat dan hubungannya sama hari esok gitu. Jadi memastikan bahwa semua hubungan, semua perbuatan kita, semua aktivitas kita bisa untuk bekal kita ketika kita kembali nanti kepada Allah. Ya, kalau kita lihat di sini yang warna kuning apa ya tulisannya nih Kak Vini ya? Bertakwalah. Bertakwalah. Jadi ternyata orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, ya. Bertakwanya gimana caranya gitu? Salah satu bukti takwa kita, bahwa salah satu bukti takwa kita adalah kita benar-benar mempersiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah dan yang dimulai dengan sebuah evaluasi itu karena tidak ada sebuah perbaikan tanpa evaluasi. Nah, tapi kalau kita lihat sebetulnya evaluasi dan persiapan kita tujuannya untuk apa sih tadi kalau kita lihat di sini ya? Untuk apa sih? Supaya kita bisa menjadi takwa. Gitu ya. Jadi evaluasi itu bukan cuma sekedar evaluasi, perubahan kebaikan dalam diri kita, goalnya itu adalah takwa. Semua ibadah dalam hidup kita, goalnya itu adalah takwa. Contoh saum, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum goalnya apa? Takwa. Ya, saum itu goalnya takwa. Maka puasa sholat apa tujuannya? Takwa. Jadi semua perintah yang Allah, semua syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu tujuannya adalah takwa. Berarti ketika kita mengevaluasi diri pun tujuannya supaya apa? Supaya takwa, ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang bertakwalah yang bisa selamat nanti kembali kepada Allah. Perbuatan kita sebaik apapun, sebagus apapun, misalnya seindah apapun, kalau tidak bisa menghasilkan pribadi yang takwa, maka nggak bernilai. Makanya tidak cukup hanya baik saja, tapi harus menghasilkan sikap yang benar atau hak, kehidupan yang hak. Ya, hendaklah setiap orang memperhatikan. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Sambil menunggu Bunda Reni, saya jawab Mbak Tantri tadi. Waalaikumsalam Mbak Tantri, terima kasih sudah menyapa. Mari Bunda dilanjutkan lagi. Ya, maaf ya, ini ada yang harus dikerjakan, tiba-tiba teringat. Dan bertakwalah kepada Allah. Jadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, disuruh takwa kepada Allah, lalu siapkan hari esok gitu ya, muhasabah untuk mempersiapkan diri hari esok atau evaluasi perbuatan kita evaluasi dan bertakwalah kepada Allah sampai 2 kali di sini disebut takwa ya. Berarti apa? Tidak satu pun dari perbuatan kita kecuali tujuannya itu adalah apakah kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah gitu ya. Oke, kita lihat ya. Sebetulnya apa sih perintah Allah dari semua ibadah kita? Silakan Mbak Vini. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berarti perintah takwa itu. Jadi, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya, penyembahan diri kita kepada Allah, goalnya apa Mbak Vini? Takwa. Ya, saum tujuannya takwa, sholat tujuannya takwa, haji tujuannya takwa, semuanya tujuannya adalah takwa. Termasuk perubahan diri kita itu harus bisa menyampaikan kita kepada takwa, gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar sebuah perubahan kebiasaan atau karakter menjadi baik, tapi apakah benar-benar bisa membuat kita takwa. Nah, di 3 bulan yang lalu, bisa dibaca Kak Vini yang atas?
apa yang dapat diteladani dari Rasulullah agar dapat terbentuk habits yang baik? Oke, harapan kita dari kajian 3 bulan yang lalu adalah kita untuk bisa membuat kebiasaan yang baik. Masih ingat nggak Kak Vini 3 bulan yang lalu? Udah rada lupa-lupa ya? Tentang Masih ingat sidik nggak? dan amanah ya, Bunda? Ya, Tentang artinya sidik ya, kebiasaan baik yang baik. Jadi gini, semua perilaku kita, aktivitas kita, kalau dasarnya dari 4 sifat yang kita teladani dari Rasul itu, semuanya akan menjadi baik. Dan tidak hanya baik, tapi juga benar. Gitu ya. Jadi, tapi kalau perbuatan itu tidak disertai sidik, amanah, fatonah, dan tablik, maka perbuatan baik itu nggak ada dasarnya. Gitu. Ingat nggak yang kemarin? Jujur dan benar, ya, sidik. Kenapa disebutnya sidik, gitu ya? Ingat yang kemarin, cukup nggak jujur, Kak? nggak cukup. Nggak cukup ya. Misalnya gini, apa namanya, aku gemuk banget ya. Iya, kamu tuh gemuk banget. Jujur nggak? Jujur, Jujur. Iya, kamu tuh gemuk banget, makin hari makin tembem. Jujur nggak? ya Jujur, jujur. tapi bener nggak? Nggak bener ya. Makanya di dalam Islam itu ada sidik, sidik itu jujur dan benar. Tidak cukup hanya jujur, tapi harus disikapi dengan perilaku yang benar, sikap yang benar. Maka kebiasaan inilah yang harus dibentuk oleh kita untuk mendapatkan habits yang bisa membuat kita takwa kepada Allah. Jadi bukan hanya kebiasaan baik, tapi kebiasaan yang bisa membuat kita menjadi takwa di hadapan Allah. Yang kedua, amanah. Amanah itu apa? Amanah itu dipercaya. Ini Bunda review sedikit ya, supaya bisa nyambung. Amanah apa, Kak Vini? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Menjadi orang yang amanah itu adalah siapapun orang yang menyerahkan pekerjaannya atau amanahnya kita, orang itu pasti tenang. Kenapa? Karena pasti dapat dipercaya gitu. Jadi kita udah menjadi orang yang seperti itu belum? Ketika kita menjadi pegawai, ketika kita menjadi karyawan, menjadi sekretaris, menjadi akuntan, orang pernah nggak nyerahin pekerjaannya ke kita? Iya, kan ada orang yang nyerahin pekerjaan, tapi galau gitu, itu kerjaannya dikerjain dengan benar nggak sih? Gitu kan ada yang gitu ya. Kualitas kita, kualitas yang orang menyerahkan pekerjaan ke kita itu tenang apa enggak? Nah, itulah amanah gitu ya. Amanah itu adalah sebuah perbuatan dapat dipercaya yang setiap orang yang menyerahkan kepercayaannya kepada kita, dia merasa tenang, tidak merasa curiga, tidak merasa ragu-ragu gitu ya. Itu amanah. Ini sumber semua kebiasaan baik. Maka semua kebiasaan-kebiasaan kayak misalnya, kalau orang yang amanah datangnya akan telat nggak, Kak Vini? Ya. Enggak. Akan telat nggak? Enggak. Orang yang amanah akan kerja sungguh-sungguh nggak? Iya, akan sungguh-sungguh. Akan sungguh-sungguh. Berani nggak males-malesan? Enggak, benar. Nggak berani. Makanya sumber dari sebuah kebiasaan baik, contoh aja 4. Apa tadi? Sidik, amanah, fatonah, tablik. Yang ketiga adalah fatonah. Kemarin Bunda belum bahas. Hari ini kita akan bahas ya. Fatonah itu apa? Fatonah itu adalah cerdas ya. Tidak cukup hanya menjadi pintar. Kalau kita melihat Rasulullah bagaimana kemampuan kita memanage waktu itu tergantung kecerdasan kita. Kecerdasan itu dari mana? Kecerdasan itu, fatonah itu didapat dari karunia yang diberikan Allah bagi orang-orang yang sidik amanah, sehingga diberikan fatonah sama Allah nih. Kayak misalnya, kenapa kita suka kebingungan memanage waktu? Biasanya dasarnya apa? Kita nggak cerdas, mereka gitu. Kan ya, ibu cerdas adalah ibu yang bisa memanage waktu. Suka dengar gitu nggak, Kak Vini? Iya, iya. Ya, kan disebutnya bukan ibu pintar ya. Disebutnya bukan ibu pintar. Kalau pintar mungkin hanya masalah akademis, masalah nilai. Tapi kalau cerdas, kemampuan untuk bisa mengelola gitu ya, dan menghasilkan hal yang baik gitu ya, yang benar dan baik. Nah, Fatona nanti kalau sebagai karyawan, cerdas nggak dia mengatur waktu? Kak Vini udah nikah belum? Alhamdulillah sudah, Bunda. Udah punya anak? Sudah, Bunda. Udah? Sudah. Udah punya anak belum? Udah. Sudah, Bunda. Ya. Berasa nggak kewalahan mengatur waktu antara main sama anak gitu, yang memberikan waktu untuk anak,
untuk bisa membaca Quran, untuk kerja, untuk berangkat jam berapa. Kewalahan nggak? Ya, kalau nggak dijadwal ya kewalahan Bunda. Disitulah fatona seorang yang muslim. Ketika dia sudah sidik dan amanah, coba lihat, dia pasti insya Allah akan diberikan oleh Allah, dikaruniakan kecerdasan untuk bisa mengatur, karena sudah ada kejujuran dalam dirinya. Orang yang sidik dan orang yang amanah, dia gini, kebanyakan orang yang kehilangan, orang yang selalu pelaku, orang yang kita ini jangan telat. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita loh di hadapan Allah. Nah, kalau Kak Vini ngomong kayak gitu, didengar nggak sama orang kalau Kak Vini orangnya sidik dan amanah? Didengar Dengar. ya? Ya. Nah, jadi tablik itu adalah buah dari keyakinan. Buah keyakinan, sesuatu yang kita yakini, kita jalankan waktu baru kita sampaikan kepada orang. Itu semua kebiasaan yang baik. Tablik adalah sebuah sikap di mana orang-orang yang mempunyai sifat dasar ini gitu ya, sifat apa namanya tadi, yang mengikuti sifat yang dicontohkan oleh Rasul, maka insya Allah akan terbentuk habits yang baik. Nah, ujung dari semua ini ternyata tujuan kita sidik, amanah, fatonah, tablik supaya bisa mencapai pribadi yang apa, Kak? Bertakwa. Pribadi yang takwa. Betul nggak, Kak? Jadi Iya. ternyata kita sidik, amanah, fatonah, tablik bukan supaya menjadi hebat gitu, bukan supaya punya karakter yang bagus, enggak. Tujuan kita melaksanakan sidik, amanah, fatonah, tablik itu supaya apa? Supaya bisa takwa. Itu gitu ya. Kita takwa nggak di hadapan Allah? Nah, berarti sekarang langkah kita untuk mengevaluasi apakah sidik, amanah, fatonah, sama tablik kita sudah menghasilkan pribadi yang takwa. Ya, karena jujur saja kalau tidak membuat kita takwa, nggak ada manfaatnya. Karena banyak nggak orang jujur tapi tidak takwa? Iya, banyak. Ya, banyak nggak orang yang dapat dipercaya tapi nggak takwa? Ada. Banyak. Bermanfaat. Banyak nggak orang yang di kantor datangnya nggak pernah telat, pekerjaannya selalu beres, tapi nggak takwa? Banyak nggak? Banyak. Banyak. Ada juga. Bernilai nggak di hadapan Allah? Enggak ya. Artinya kita harus memastikan apa yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah, berarti harus takwa. Sekarang kita evaluasi, takwa itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silahkan baca ayat 1 dan 2, Kak Vini. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke, berarti sidik, amanah, fatonah, tablik, sekarang waktu kita untuk mengevaluasi, semua ini harus bisa menyampaikan kita ke sini. Apa itu? Satu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang sidik, yang amanah, yang fatonah, yang tablik, sikapnya seperti apa? Satu, tidak ada keraguan padanya. Terhadap apa padanya, Kak Vini? Terhadap Quran. Ya, terlihat ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa. Jadi sikap orang-orang yang punya kebiasaan tadi habitsnya yang sidik gitu ya, dia kalau kepada Quran udah gak ragu-ragu lagi. Begitu dia dengar Quran, samina wa atokna. Dia nggak ragu lagi, udah nggak mikir-mikir apa iya sih, enggak. Dan bukti bahwa dia tidak ragu-ragu, seluruh hidupnya berpedoman kepada Quran. Quran benar-benar menjadi satu-satunya petunjuk dalam hidup kita. Nah, itu ciri-ciri orang takwa ya. Yang ketiga, silakan baca Kak Vini. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, Kak Vini baik. Jadi ciri-ciri orang takwa, sholat dulu apa Quran dulu, Kak Vini? Sholat.
Quran. Lihat Quran deh, dulu ya. Quran dulu Quran ya. dulu yang nomor 2 ya. Bagaimana sikapnya dia terhadap Quran? Iya, jadi ternyata setelah Quran apa tadi? Beriman pada yang Pada gaib, yang baru gaib. melaksanakan Sholat. sholat. Sementara kita pikir orang takwa itu ciri-cirinya nomor 1 apa? Sholat, betul nggak? Sholat, ya. Padahal kalau kita kembali ke Quran, orang yang takwa itu adalah orang yang benar-benar berpegang teguh kepada Quran, tidak ragu-ragu dan selalu dasar hidupnya itu, dalilnya itu adalah, dasarnya dari setiap perbuatan adalah Quran. Baru dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi semua kebiasaan baik kita hanya bisa bernilai kalau Quran menjadi pedoman dalam hidup kita. Karena tadi Bunda bilang, banyak orang yang bisa dipercaya tapi nggak bertakwa. Kenapa? Karena tidak ada Quran dalam hidupnya dia. Jadi, pergi ke kantor tepat waktu itu penting nggak? Penting. Tapi bernilai nggak di hadapan Allah? Belum tentu ya Kak Vini ya. Maka agar semua amal kebaikan kita di kantor itu bernilai di hadapan Allah, jangan jauh-jauh dari Quran. Berpegang teguh kepada Quran. Gitu ya, itu dasarnya. Ini harus dievaluasi. Setelah itu apa? Beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Artinya apa? Orang-orang yang takwa ciri-cirinya adalah satu, dia akan berpegang teguh kepada Quran, tidak ragu-ragu, benar-benar petunjuknya Quran. Yang kedua, dia beriman kepada yang gaib. Yang gaib ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benar-benar mempersiapkan dirinya untuk pertemuannya dengan Allah. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat. Ya, yang keempat adalah ciri-cirinya menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, terbebas dari kekikiran. Ya, jadi tidak cukup kita hanya punya kebiasaan yang baik, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, tapi kalau tidak terhindar dari kekikiran, gitu ya, kalau masih punya sifat kikir, maka dia bermanfaat nggak semua kebaikannya dia? Nggak bermanfaat ya. Kenapa? Karena dia belum menjadi orang yang bertakwa. Apalagi ciri-cirinya kita lihat. Silahkan Kak Vini. Ayat yang ini, bersegeralah. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang bagaimana mencari ampunannya, bersegera apa ditunda-tunda gitu. Kebanyakan orang kalau melakukan kebaikan suka tarsok apa segera, Kak Vini? Tarsok ya, Bunda. Saya mulai besok deh, gitu kan ya, mulai besok deh saya tahajud misalnya gitu ya, mulai besok deh saya datang nggak telat, mulai besok deh saya nggak marah-marah lagi, mulai besok deh saya bersedekah rutin misalnya gitu ya, atau apalah, kita kan punya cita-cita baik tuh dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang bertakwa dalam mencari ampunan Allah atau mencari ridho Allah, dalam merubah kebiasaannya dia, habitsnya itu, dia akan bersegera, dia nggak menunggu A, menunggu B. Apa yang dia lakukan sekarang dia lakukan. Kenapa? Karena orang-orang ini tahu hari kemarin itu bukan milik dia, gitu, milik kita. Hari kemarin sudah bukan milik kita, hari esok belum tentu menjadi milik kita. Dan hari ini kita hanya punya kesempatan bukan hari ini, tapi saat ini. Maka orang-orang yang bertakwa itu akan bersegera melakukan kebajikan yang bisa mendapatkan tanpa menunda. Maka habit yang terbaik adalah jika kita ingin berubah, maka lakukannya gimana Kak Vini? Segera. Segera. Nggak boleh ditunda, nggak boleh nunggu temen. Dia aja begitu. Ya, nggak nengok kanan kiri, nggak ngebandingkan hidupnya dengan yang lain. Ya wajar lah kalau saya begini, dia aja yang lebih baik dari saya aja. Nggak ada. Orang yang pengen mendapatkan ampunan Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersegera melakukan perbaikan dalam dirinya. Mau ada temennya, mau nggak ada temennya, dia akan bersegera melakukan perubahan dalam dirinya dia. Nah, apa ciri-cirinya? Silakan baca Kak yang di bawah. Yaitu orang-orang Yaitu yang berinfak baik di orang-orang waktu lapang yang maupun berinfak, sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya baik dan di waktu memaafkan, lapang maupun sempit, dan dan orang yang orang-orang yang menahan amarahnya. Tapi Dan dengar Bunda nggak? dengar Bunda, Dengar Bunda ya? dengar saya.
Dengar tadi connection-nya stabil kayaknya. Oh, oke. Ini kedengeran ya? Nah, Kedengeran benar. bagaimana ciri-cirinya? Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi orang-orang yang bersegera mencari ampunan Allah, yang tidak menunda-nunda kebajikan, salah satu ciri-cirinya adalah orang itu berinfak tidak hanya di waktu lapang maupun sempit. Dia terbebas dari kekikiran. Kak, kalau orang sedekah itu lebih sulit mana, di waktu lapang sama di waktu sempit, Kak? Di waktu sempit, Bunda. Waktu sempit. Nah, orang yang bertakwa itu sedekahnya lagi punya uang atau lagi nggak punya uang nih, kayak begini nih ya, lagi bokeh gitu ya, dia tetap berinfak ya. Jadi dia tidak hanya lagi dalam keadaan lapang, tidak hanya dalam keadaan sehat, tidak hanya dalam keadaan dia nggak butuh apa-apa, oh punya kelebihan uang nih baru sedekah, enggak. Orang yang bertakwa, orang yang benar-benar ingin memperoleh ampunan Allah adalah orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit. Kalau kita di waktu lapang begitu mudah berinfak, giliran waktu sempit kitanya mikir-mikir, berarti udah takwa belum, Kak? Belum. Belum ya. Nah, tuh kita muhasabah di situ. Oh ya, saya masih suka ketakutan sih kalau duit cuma segini, kalau saya sedekahin habis uang saya. Nah, kita evaluasi. Berarti barangkali ada yang harus kita perbaiki. Evaluasi ya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang yang bertakwa adalah orang yang nahan amarahnya. Mau marah nggak jadi, mau marah nggak jadi, gitu, paham nggak? Karena dia tahan amarahnya, ya. Jadi bukan kalau mau marah umbar baru minta maaf, nggak begitu. Kalau orang takwa mau marah, dia benar-benar berada dalam sebuah posisi yang benar-benar berusaha mengendalikan syahwatnya. Dia dalam ketundukan kepada Allah. Ya, dia tahan amarahnya. Mau marah sama anak nggak jadi gitu ya. Mau marah sama bawahan nggak jadi, marah sama suami nggak jadi. Itu takwa, ya. Lalu apa? Dan memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa dia bisa menahan amarah? Karena dia memaafkan kesalahan orang lain. Nggak mudah menahan amarah, mudah nggak, Kak Vini? Sulit, Nggak mudah Bunda. ya. Apalagi kita berada di posisi yang kuat. Ya, kalau posisi nggak punya uang, nggak punya jabatan, nggak punya apa namanya, nggak punya power, biasanya nahan amarah gampang ya, yang ada dumel. Tapi kebayang kalau kita punya uang, punya jabatan, punya posisi, oh itu biasanya sulit menahan amarah. Orang yang bertakwa, dia akan mampu menahan amarah. Apa yang dia lakukan? Dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dia memaafkan kesalahan orang lain. Apa namanya, tidak dendam. Yang disebut maafkan kesalahan orang lain gimana sih? Ini misalnya contoh ya, ada orang punya kekurangan, ya misalnya Kak Vini punya suami deh, misalnya gitu ya, punya suami ada kekurangan nggak? Pasti ada, Bunda. Pasti ada. Dimaafin nggak? Ya, dimaafin, Bunda. Masa enggak? Dimaafin. Kalau Kak Vini nggak maafin, Kak Vini maunya marah nggak? Ya, mungkin ini ada jeda dulu, Bunda. Iya, karena kesel, betul nggak? Ya, iya. Misalnya contoh dia naruh anduk sembarangan, ya kan? Dia naruh anduk sembarangan. Kalau Kak Vini nggak maafin, mau marah nggak? Iya. Marah. Jadi caranya kita untuk bisa menahan amarah adalah memaafkan kekurangan orang lain atau kesalahan orang lain. Kita ngelihat anak, dia susah makan sayur, kita maafkan gitu loh. Bukan yang disebut memaafkan tuh nggak dimarahin, dimaafkan. Kita terima kekurangannya, kita memaafkan kesalahannya, lalu kita perbaiki, kita membantu dia untuk memperbaiki dirinya dengan cara menahan amarah kita. Itulah orang yang takwa. Dan apa katanya Allah? Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kebajikan. Nah, ini semua harus dibentuk menjadi habit. Jadi kita jujur tapi tukang marah, bernilai nggak di hadapan Allah? Ya, kita kerjaannya, wah kerjaan cemerlang, nggak pernah telat, selalu bagus, berprestasi, bisa menghasilkan produk yang banyak. Tapi kita kerjanya tukang marah sama orang, dendam, nyari-nyari kesalahan orang lain, bernilai nggak di hadapan Allah? Nah, bernilai. Atau misalnya kita jujur, lalu kita amanah, tapinya kikir banget. Ada temennya nggak?
Ya enggak, Bunda. Enggak ya. Nah, makanya tidak cukup kita hanya melakukan hal-hal yang baik, makanya disuruhnya juga kita harus sidik disebutnya ya, jujur dan benar. Oke, next ya. Lalu Allah mengingatkan kita lagi, kebajikan itu apa sih? Nah, silakan Kak Vini. Kebajikan Ini itu udah waktunya tanya jawab belum? belum. Oke, silakan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam Stop dulu, perjalanan. Kak. Oke, apa katanya Allah? Kebajikan itu bukan menghadapkan wajah kita ke apa ya Timur dan tulisannya? barat. Timur dan barat. Artinya kebajikan itu bukan semata-mata hanya sholat. Kebanyakan orang berbicara kalau udah sholat udah baik, kalau udah sholat udah bertakwa gitu. Katanya Allah ingatkan bukan masalah menghadapkan diri kita ke barat atau ke timur, bukan masalah sholat saja. Tapi katanya Allah, kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman. Nomor satu, dia beriman kepada Allah. Bagaimana sikapnya dia kepada Allah? Apakah dia menjadikan Allah sebagai satu tujuan hidupnya? Apakah ada rasa takut kepada Allah ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya? Apakah dia takut? Jadi Allah, orang yang beriman kepada Allah benar-benar menjadikan Allah sebagai pengawas dirinya, penjaga dirinya. Ya, jadi kebajikan itu satu, dia harus beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah berani nggak kikir, Kak? Nggak. Berani nggak bohong? Enggak. Maka kebajikan itu nomor satu adalah beriman kepada Allah. Sikapnya benar-benar terpelihara dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Setelah itu apa? Beriman kepada hari akhir. Orang ini selalu hidupnya dalam rangka mempersiapkan pertemuannya dia dengan Allah. Ya, yang disebut beriman pada hari akhir, dia meyakini ada hari akhir dan hidupnya digunakan untuk bersiap-siap menemui Allah di hari akhir. Yang ketiga, beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah dia meyakini ada malaikat-malaikat yang mencatat amal baik di kanan, mencatat amal kiri di kiri, amal buruk di kiri, sehingga dia meyakini gitu, dia menjaga perbuatannya, dia menjaga kata-katanya, dia menjaga sikapnya karena dia tahu ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencatat setiap perbuatannya, diperintahkan Allah untuk mencatat setiap amal solehnya atau buruknya gitu ya. Lalu beriman kepada apa lagi? Beriman kepada kitab. Bersungguh-sungguh gitu dalam berpegang teguh kepada kitab yang Allah berikan, yaitu yang dititipkan kepada Rasulullah, kepada nabinya gitu, Al-Quran. Dan tidak hanya itu, dia pun meyakini kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi. Bukti bahwa dia meyakini apa pada para nabi? Dia beriman terhadap kitab, bersungguh-sungguh berpegang teguh pada kitab yang dititipkan Allah kepada nabinya. Lalu kepada siapa? Kepada nabi. Orang yang beriman kepada nabi itu bagaimana? Orang yang bersungguh-sungguh menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, dan dia menjalankannya dengan sidik, dengan amanah ya. Dan memberikan harta yang dicintainya. Nah, terbebas lagi dari kekikiran ya, Kak. Harta yang dicintainya kepada siapa? Kepada kerabat, yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kita lihat yang di terakhir. Ini kalau kita lihat nih Kak, setelah kita beriman, kita disuruh sibuk sholat, apa kepedulian terhadap kanan kiri kita Kak? Terhadap kanan kiri kita. Iya, ternyata kebajikan itu bukan hanya sholat. Kita lihat ya, ternyata di sini yang diomongin apa nih? Memberikan harta kepada kerabat, anak yatim. Ternyata kepedulian kita kepada kanan dan kiri. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang peduli pada orang-orang di sekelilingnya. Dia peduli pada orang miskin, dia peduli pada kerabat, ada anak yatim, orang musafir, peminta-minta, bukan pengemis ya, memerdekakan hamba sahaya. Dia melaksanakan sholat. Lihat, sholat nomor berapa Kak? Ya, entah ini nomor berapa nih, ada di tengah-tengah ya. Tapi artinya lihat, ternyata apa? Tadi ya, keimanan kita dulu yang diminta oleh Allah, lalu kepedulian kita, lalu sholat kita nanti bisa baru sholat kita nanti bisa bermakna dan bernilai di hadapan Allah. Lalu apa? Menunaikan zakat, tadi ya kepedulian lagi, menjalankan kewajiban. Boleh baca ini Kak, orang-orang
Yang Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji oke, dan stop. oke, Jadi orang takwa disuruh apa, Kak? disuruh Menepati janji menepati janji apabila apabila berjanji. berjanji. Kebayang ya, kita kemarin sudah bahas di 3 bulan yang lalu. Ini termasuk sifat apa nih, Kak? Sidik dan Sifat yang amanah amanah ya. gitu. Iya, menepati janji apabila berjanji, karena hari begini orang gampang sekali janji, gampang sekali mengingkari. Nah, orang yang takwa, orang-orang yang benar-benar bersegera kepada Allah, tuh yang namanya janji nggak sembarangan. Ketika dia berjanji, dia akan menepati. Lalu apakah orang yang, jadi jangankan di perusahaan, jangankan komitmen di perusahaan. Kalau di perusahaan ada komitmen nggak, Kak? Ada. Bang, datang harus jam berapa? Ya, kalau kita jam 7 Jam 7. Berarti orang yang takwa itu on time nggak? on time. On time. Kenapa? Karena bertakwa. menepati janji. Menepati janji. Iya, karena takwa. Jadi yang membuat kita menepati janji, tidak kikir, amanah, apa tadi? Takwa kita. Keinginan kita untuk dicintai Allah ya. Lalu orang yang sabar dalam Kemelaratan. kemelaratan. Orang itu harus sabar. Kita menepati janji, kerjanya tepat waktu, nggak pernah telat, jujur luar biasa, tapi nggak sabar, kerjanya mengeluh melulu, meraung-raung, ya curhat kanan, curhat kiri gitu ya, karena atau mengeluh, tidak puas segala macam. Nah itu termasuk orang takwa nggak? Enggak, katanya Allah apa? Mereka itulah orang-orang yang benar, atau mereka itulah orang-orang yang siddiq, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini semua kebiasaan yang harus kita bangun. Barulah semua habits kita itu bermanfaat sampai akhirat. Ada lagi nggak sih? Oh, ada lagi. Masih ada waktu diterangin. Masih ada 4 menit lagi, Bunda. Masih Oke, bisa. baik. Nah, sekarang surat Az-Zariyat ayat 15-19. Ciri-ciri orang yang takwa itu seperti apa? Kata Allah begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air. Sebelum Allah memberi petunjuk seperti itu takwa, dikasih tahu dulu hadiahnya ya. Apa hadiahnya? Taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, udah nggak pakai susah-susah lagi. Kalau di dunia mau dapetin uang harus kerja dulu ya, harus komitmen dulu, nggak boleh males-malesan gitu ya. Tapi kalau di akhirat nanti, kalau di surga mau ngapain aja, tinggal mau datang gitu ya, kata Allah itu. Mau nggak yang kayak gitu? Gimana caranya ya Allah? Ayat 17, apa katanya Kak? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Oke, kalau malam hari ternyata sedikit tidur. Kenapa sedikit tidur pada waktu malam? Dan 18-nya? pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Iya, jadi mereka kalau malam menggunakan waktunya buat apa Kak? Untuk Buat memohon beribadah kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu pada waktu malam, jadi dia sedikit tidur, bukan sedikit-sedikit tidur. Ya, jadi benar-benar ada sebuah aktivitas yang dilakukan pada waktu malam hari, yaitu memohonkan ampunan kepada Allah. Gitu. Jadi itu ciri-cirinya orang takwa, dan ini harus menjadi habits. Supaya apa? Supaya habits kita bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah atau ampunan Allah. Ya, ayat 19-nya silakan Kak terakhir. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Kembali lagi harta ya Kak ya. Kembali lagi kepedulian kepada kanan kiri. Jadi apa? Hidup kita itu satu, kita harus menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan menunaikan kewajiban kita terhadap orang-orang di sekeliling kita. Gitu ya. Nah, itulah tadi habits yang harus dibangun sama kita. Apa tadi habits yang bisa menyampaikan kita kepada takwa? Bukan hanya habits baik, tapi habits yang bisa mendatangkan ridho Allah atau apa. Begitu Kak Vini. Silakan. Masya Allah, Bunda. Ini saya langsung speechless ya. Nggak bisa berkata-kata, ini begitu berdaging. Sekarang bahasanya gitu, Bunda, katanya. Daging, gaya ya. Sekarang mah kalau bagus daging gitu ya. Silakan, ada yang mau nanya? Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Jika belum, saya duluan deh Bunda. Kalau tadi kan ada tuh, kalau bekerja tuh tidak boleh marah-marah gitu ya Bunda ya. Iya.
Kalau ada orang yang suka bikin marah gimana, Bunda? Maksudnya gimana apa kitanya? Misalnya ada orang cara bicaranya atau apa namanya cara eh, mengemukakan atau cara berkomunikasi gitu, ngeselin gitu Bunda. Jadi bikin marah Oke, gitu. Kalau gitu gimana kita harus oke. bersikap ya? Harus bersikap. Tadi katanya Allah apa? Menahan Menahan amarah dengan cara me, ma. dengan cara maafkan. Iya, udah begitu katanya Allah. Langsung aja gitu ya Bunda ya. Iya, karena Kalau apa? orangnya Kalau gimana kita Bunda marah juga, maksudnya? apa bedanya sama dia gitu kan, Kak? Oh Apa gitu. bedanya? Iya, kalau misalnya ada orang marah, kita akan marah. Terus yang ngebedain kita sama dia apa? Kan yang ngebedain kita sama dia takwa. Kalau orang takwa, apa katanya Allah? Menahan amarah dan memaafkan, udah selesai. Gitu aja. Gak Jadi usah kita dipikirin nggak perlu lagi. mencari-cari alasan. Kenapa? Gak usah dipikirin lagi gitu ya Bunda. Ya karena disuruh sama Allahnya gitu. Kalau pengen jadi orang takwa, pengen dapet surganya Allah. Gitu sih katanya Allah. Insya Allah. Tapi dia begini, ya udah namanya juga dia. Kita sama nggak sama dia? Iya. Kalau sama ya silakan marah. Kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah ya harus berbeda dengan cara apa? Menahan amarah dan memaafkan gitu. Ada lagi silakan. Ya teman-teman, bagi yang ini ya ketemu ada yang bikin ngeselin gitu ya udah dimaafin aja gitu ya Bunda. Ya karena begini loh, setiap habits kan gini ya. Kita punya kebiasaan, kebiasaan kita itu harus mencapai kita kepada takwa, kejujuran kita dan sebagainya. Begitu kita marah selesai Kak, gitu nggak Kak? Ya. Nggak bernilai di hadapan Allah karena nilai di hadapan Allah itu kita takwa apa enggak? Semua kebiasaan baik kita bisa menyampaikan takwa apa enggak? Apa buktinya ya Allah kalau takwa? Jangan marah dan maafin gitu. Kebayang nggak? Ternyata syarat takwa itu adalah ciri-cirinya adalah salah satu yang harus kita perjuangkan adalah tidak boleh emosi, harus memaafkan gitu. Gitu Kak. Iya, iya, iya. Kalau ini Bunda, satu lagi deh dari saya. Kalau misalnya apa namanya kita sudah bertutur kata baik gitu Bunda, sudah memberi salam, sudah menyampaikan apa yang kita maksud gitu, ditutup dengan memberi salam juga gitu. Saya udah tahu sih Bunda jawabannya maafkan dan ini gitu Bunda. Cuma melatihnya Misalnya tuh apa? gimana Bunda? Misalnya kita udah memberi salam, assalamualaikum gitu, terus kita udah sampaikan kata-katanya dengan memilih kata dengan baik gitu, lalu ditutup dengan salam juga, tapi dibalasnya mungkin hanya sebatasnya aja gitu Bunda. Oke. Apa Ini Kak. sedikit aja gitu. Apa namanya? Kadang-kadang kan kalau wanita tuh suka lebih sensitif ya Bunda ya, misalnya jadi baper gitu ya. Nah, itu gimana tuh Bunda supaya kita nggak baper gitu? Oke, gini loh Kak. Pertanyaannya gini, waktu kita berbuat baik tujuannya buat apa sih? Harapannya apa sih? Harapannya mendapatkan balasan kebaikan dari dia atau mendapatkan cintanya Allah. Ya, mendapatkan cintanya Allah sih Ya, Bunda. kalau kita tujuannya untuk mendapatkan cinta Allah, maka kita nggak berpikir apakah dia akan membalas dengan baik apa tidak. Kakak pernah tahu akhlak karim? Tahu ya? Akhlak karim itu akhlak mulia. Akhlak karim itu adalah ketika orang berbuat tidak baik, kita tetap baik. Itu akhlak karim. Pernah dengan akhlak azim? Kalau akhlak azim itu orang jahat, kita tetap baik. Itu akhlak azim. Ya, kita membalas dengan kebaikan. Itu azim, Kak. Nah, akhlaknya Rasulullah itu akhlak azim, kulukul azim, akhlak yang agung. Nah, kalau misalnya kita, jadi kalau yang tadi itu ada orang nggak baik, kita membalas dengan kebaikan, itu termasuk apa kan? Termasuk Orang bertakwa. berbuat jahat, kita membalas dengan kebaikan, apa? Bertakwa gitu. Amanah. Agung. Oh, agung. Agung. Iya, jadi akhlak itu ada akhlak karim, ada akhlak agung. Kalau akhlak karim, nah kita mau ngebalesnya pakai akhlak yang mana? Kalau akhlak buruk udah jelas ya. Ya, pilihan Kesel ya kita hanya nanti. dua. Iya, pilihan kita hanya dua. Pengen akhlak karim apa akhlak azim? Kalau akhlak azim, ada orang tidak baik, kita tetap baik. Tapi kalau akhlak azim, ada orang berbuat jahat, kita membalas dengan kebaikan. Itu akhlak azim. Nah, udah pilihannya cuma dua.
Yang lain udah akhlak nggak baik gitu, akhlak buruk gitu. Insya Allah. Lumayan ya Bunda. Ini jelek banget nih Bunda. Kadang-kadang mungkin saya juga mungkin nggak suka mau ini balas, Masya Allah nih jawabannya gini ya gitu. Saya udah Ya artinya, usaha nah itu gitu. semua kan uswah Rasul ya, Iya. uswah Rasul atau teladannya Rasul. Nah, tidak ada orang yang mempunyai habits terbaik kecuali habits kebiasaannya Rasulullah yang sampai dipuji sama Allah sebagai akhlak yang agung. Akhlaknya Rasulullah bukan hanya baik, bukan hanya mulia, tapi apa? Agung gitu. Jadi semua kebiasaannya tuh Masya Allah sampai menghasilkan akhlak yang agung. Nah, kita pengen tingkatan yang mana? Kalau buruk nggak usah diomongin ya. Tapi pilihan kita kalau nggak karim ya agung udah gitu. Ya. Ini ada Ada pertanyaan lagi? Bunda. Ada Bunda. Ya. Bunda bagaimana menyikapi habits baik yang suka naik turun? Ini saya juga nih. Biar bisa kembali ke track yang benar. Soalnya pasti ada aja godaan ya Bunda. Ya astagfirullahaladzim. Tapi ya gitu ya Bunda. Gimana caranya supaya nggak naik turun gitu Bunda? Sebetulnya begini, apa namanya, kita pernah mendengar istiqomah ya. Satu gini, kalau kita masuk ke dalam Quran, iya karena dua, iya karena stain gitu ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami pertolongan. Sesungguhnya ketaatan itu hanya bisa dilakukan ketika kita ditolong sama Allah. Itu dasar dulu ya. Jadi kita pengen punya akhlak yang baik, pengen istiqomah dalam berakhlak kebaikan, akhlak kemuliaan, akhlak yang agung. Itu pun hanya bisa dilakukan kalau ditolong sama Allah. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan satu? Itu jelas minta tolong kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah mulai letih, barangkali kita sedang mengandalkan diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau kita aduh susah banget ya mempertahankan, coba cek evaluasi, kita lagi evaluasi kan hari ini. Misalnya Kak Vini atau Kakak yang tadi tanya, merasa letih dalam mempertahankan kebaikan, coba cek sudah bergantung belum kepada Allah. Sudah minta tolong belum pada Allah, karena tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan ketaatan kecuali ditolong sama Allah. Coba evaluasi. Jangan-jangan kita berjuang pengen taat tanpa minta tolong sama Allah. Padahal kita disuruh taslim kepada Allah, disuruh berserah kepada Allah, disuruh minta tolong pada ya Allah, takwa itu tidak mudah kecuali Engkau menolong, maka aku berserah diri kepadamu ya Allah, maka tolong aku supaya aku bisa menjadi yang takwa. Sulit lagi minta tolong terus sama Allah. Dan orang yang meminta tolong kepada Allah adalah orang yang bersungguh-sungguh. Bagaimana caranya supaya stabil imannya? Satu, dia tidak akan jauh. Zalikal kita bulan roi bafi udah lima mutakin. Ngapain jadi kafir ini? Berpegang teguh kepada Quran. Balik lagi tadi ke pasal satu. Balik lagi ke awal. Iya. Yang bisa ngebuat kita istiqomah jangan jauh-jauh dari Quran. Itu sih nomor satu. Karena nanti Quran yang akan menguatkan kita. Gitu, insya Allah. Ya, jadi nomor satu minta tolong kepada Allah. Bukti bahwa kita minta tolong kepada Allah jangan jauh-jauh dari petunjuk Allah. Berpegang teguh kepada petunjuk Allah supaya apa namanya Allah memberikan petunjuk melalui petunjuknya nanti gimana caranya kita bisa istiqomah. Karena kita nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Begitu Kak. Ada lagi? Silakan. Intinya ini ya Bunda memang harus berserah 100% kepada Allah ya Bunda. Segala sesuatunya minta pertolongan gitu ya Bunda. Betul. Semuanya harus diserahkan. Semua kebaikan. Ya Allah, saya pengen punya kebiasaan yang baik. Minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya pengen. Kakak tahu ini ya, Umar bin Khattab ya. Ini seorang Umar bin Khattab pada waktu mau taat aja minta sama Allah. Apa dia bilang? Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang lemah. Mengakunya adalah orang yang lemah. Kebayang nggak? Umar bin Khattab itu mengaku orang yang lemah lalu minta dikuatkan sama Allah. Jadi Umar bin Khattab, coba lihat doa-doanya Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab meminta pertolongan kepada Allah atas segala dirinya yang dia anggap itu sesuatu yang lemah dia. Padahal doa, kalau kita lihat, ya Allah ngapain lagi minta kayak begini ya orang. Aku orang yang kikir, maka aku minta untuk menjadi orang yang lapang. Kikirnya dari mana gitu loh. Ini kan Masya Allah ya. Jadi kerendahan hati untuk benar-benar minta pertolongan kepada. Jadi nggak merasa dirinya baik. Coba lihat ya Bunda agak nggak hafal tapi luar biasa. Apa namanya
Umar bin Khattab itu minta pertolongan kepada Allah agar bisa taat, kebayang nggak? Setan aja udah lari, tapi setan itu kalau ketemu Umar lari, tapi Umar masih minta tolong kepada Allah supaya bisa taat kepada Allah. Insya Begitu. Allah. Ada satu lagi nih mungkin pertanyaan terakhir ya Bunda. Silakan. Ini kan ada yang bilang katanya kalau mengikuti program challenge habit baik itu apakah baik Bunda? Katanya kalau dilakukan minimal 40 hari akan merubah habitnya. Apakah seperti itu Bunda? Sebetulnya 21 hari saja kita gini, di otak kita tuh terdiri dari otot-otot, Kak. Nah, otot-otot itu misalnya gini, orang yang suka gunjing itu otot gunjingnya kuat, Kak. Otot orang yang suka marah, otot marahnya di otak. Jadi otak ini terdiri dari otot-otot gitu. Berarti otot marahnya dia itu kuat. Suka marah-marah sehingga ya. Nah, untuk membuat otot ini mengecil, dia membutuhkan waktu 21 hari. Jadi kalau dia pengen, aduh aku kepengen nih otot marahnya mengecil, dia butuh 21 hari. Nanti si ototnya itu melemah. Jadi dia nanti jadi sabar gitu. Dia harus 21 hari untuk bisa mengecilkan apa namanya tuh Kak, melemahkan ototnya yang kuat itu tadi. Nah, begitu. Jadi dia butuh 21 hari. Misalnya tadi challenge ada pun 40 hari, ya 21 hari aja insya Allah kita suka marah tapi kita bersabar 21 hari insya Allah itu sudah ada perubahan. Ya, hanya begini, apapun yang kita lakukan, bersihkan niat kita. Mau ikut challenge apapun, selama itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, silahkan. Tapi satu, bersihkan niat, bersihkan langkah, bersihkan tujuan. Apa itu bersihkan langkah, bersihkan niat? Nomor satu, niatnya ini karena apa? Niatnya benar-benar karena Allah, ya, bukan karena A, B, C, D gitu. Nomor dua, langkahnya itu harus sesuai dengan Quran, harus sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi challenge yang benar-benar menuju kita kepada takwa, yang bisa menghasilkan buah takwa gitu ya. Dan caranya harus sesuai dengan caranya Quran dan contoh Rasulullah. Nomor tiga, tujuannya tadi sebagai apa? Apakah sebagai penghambaan kepada Allah? Karena semuanya harus ditujukan lagi kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar sampai manfaatnya di dunia saja, tapi harus benar-benar sampai ke akhirat begitu, Kak. Jadi silahkan aja, selama bisa membuat kita menjadi pribadi yang takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Kak. Terima kasih Bunda, luar biasa. Ini apa? Balik lagi saya bilang, ini berdaging gitu ya Bunda. Alhamdulillah. Dagingnya daging halal ya Kak? Dagingnya insya Allah. Halal dan thayyib. Iya Bunda. Jazakallah khairan Bunda, Bunda Reni untuk ilmunya yang berharga. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengambil ilmu dan manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup, boleh Bunda dipimpin doanya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kakak-kakak yang disayangi Allah, mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan hari ini bisa benar-benar menjadi hujah dalam diri kita untuk membangun sebuah habit yang bisa menjadikan kita takwa, habit yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Tidak hanya habit yang baik, tapi habit yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kita doa sama-sama ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah. Kami ya Allah hari ini menundukkan diri kami di hadapan kami hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya apa-apa, kecuali Engkau tolong kami. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu melakukan ketaatan, kecuali Engkau tolong kami. Kami ya Allah tidak mampu merubah diri kami menjadi lebih baik, kecuali Engkau mudahkan kami, Engkau tolong kami, dan Engkau bimbing kami. Maka ya Allah, lapangkan dada kami untuk menerima bimbingan-Mu. Lapangkan dada kami untuk menerima petunjuk. Lapangkan dada kami untuk menerima petunjuk Quran yang agung. Ya Allah, lapangkan dada kami untuk menerima Islam. Lapangkan dada kami untuk menerima Quran. Lapangkan dada kami untuk menerima ketentuan ya Allah. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah Alhamdulillah, khairan. mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu ya Kak Vini, mohon maaf tadi tiba-tiba telepon bunyi jadi ke distract ya. Iya nggak apa-apa Lupa Bunda. nggak di silent ya. Iya. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan Allah jadikan ini hujah yang semangat Amin bagi amin kita ya untuk Allah. menjalankan ketaatan di hadapan Allah. Ya Mohon maaf jazakumullah. lahir batin ya, Iya, selamat menunaikan selamat ibadah menunaikan Ramadan. ibadah puasa juga Semoga Bunda. kita semua sampai kepada Ramadan yang mulia, kita bisa Amin. menjadi pribadi yang takwa, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jazakumullah khairan. Semuanya terima kasih untuk atensi teman-teman semua. Insya Allah kita jumpa lagi di bulan Ramadan. Sebelum ditutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia kajian muslimah, mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah akan kami perbaiki untuk dapat menjadi teman belajar filah yang lebih baik lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu Bunda. Selamat berpuasa. Terima kasih ya Kak Vini, Ya, sama assalamualaikum. semua sama kakak-kakak di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.